dalamnya mengandung prinsip-prinsip dasar akidah, syariat, dan akhlak yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tapi juga sebagai tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keasliannya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami lah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Ayat ini memberikan kepastian bahwa meskipun Al-Quran mengalami perjalanan sejarah yang panjang, otentisitasnya tetap terjaga dari perubahan dan penyimpangannya. Sejak diturunkan pertama kali dari Gua Hiro kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki proses transmisi yang unik. Wahyu yang diterima Nabi dipelihara dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui hafalan al-jamfi al-sudur, yang kedua yaitu melalui tulisan al-jamfi al-suhuf. Yang berikutnya yaitu asbab nuzul. Pengertian asbab nuzul menurut Az-Zarqani, asbab nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. As-Sabuni, asbab nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan dan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Menurut Sudhi Soleh, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang berikutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ayat di atas mengutarakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dalam hati Rasulullah SAW dengan lafaznya yang berbahasa Arab. Maksud turunnya di sini bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudnya adalah turunnya Al-Quran itu secara bertahap sebagai ungkapan untuk arti menurunkan dalam ayat di atas menggunakan kata tanzil. Yang berikutnya yaitu pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan serangkaian 3 kata yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-madhalu ila ilmi Al-Quran. Kata studi berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk aslinya adalah study. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mempelajari atau mengkaji. Kata studi berasal dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'lim, ad-durus, al-mutahalla, sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengantar belajar Al-Quran. Yang berikutnya yaitu Al-Quran sumber petunjuk dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diakui sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber petunjuk utama. Al-Quran memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat Islam. Dalam kata Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, terdiri dari 114 surah dan terdiri dari ribuan ayat. Ia mencakup berbagai tema, termasuk ajaran akidah, hukum, etika, dan kisah-kisah para nabi. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, tidak hanya karena isinya yang penuh hikmah, tetapi juga karena keindahan bahasa dan struktur susunannya. Yang berikutnya yaitu keutamaan Al-Quran memberi ketenangan hati dan jiwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ketakwaan dapat dicapai dengan pelaksanaan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan hati yang bersih. Kebersihan hati selalu dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu
oleh karena itu Al-Quran tidak lepas dari pemahaman-pemahaman. Maka diawali dalam pembahasan di atas sebelumnya adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17 dan 18 surah 75 Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya hendaklah kamu ikuti bacaannya. Surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Peranan Al-Quran sangat dominan bagi kehidupan manusia. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Bustami Ahmad Ghani dengan mengambil kondisi sahabat dalam menanggapi keberadaan Al-Quran, bahwa para sahabat Nabi mempunyai perhatian sangat besar terhadap Al-Quran. Karena itu mereka selalu menghafalnya dan berusaha memahaminya. Bila mereka tidak tahu atau kurang sanggup menanggapi maknanya, mereka bertanya kepada Nabi. Kemudian sesudah mengerti maksudnya, mereka langsung mengamalkannya. Mereka berangsur-angsur menghafal dan memahami isinya untuk diamalkan mulai dari 10 ayat, lalu 10 ayat lagi sampai tamatlah satu surah. Untuk menghafal, memahami dan mengamalkannya, mereka kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit.